Waktu itu juga peteng dedet orang apa-apa. Setelah nanya dan terjun, itu ternyata di situ itu terus ketemu banyak temennya, banyak jalannya, banyak istilah diberi petunjuk. Kalau dari petaninya nyuwun sewu agak kritik, mengandalkan kebiasaan, kurang istilahnya diberi wawasan. Contoh padi, kok dari dulu sampai sekarang kok tetap pengairan seperti itu, tekniknya menanamnya seperti itu, sehingga hasilnya itu banyak yang terbuang, tenaganya banyak. Kalau dihitung dengan hasil maka tidak cukup. Sekarang namanya dulu Pak. Mahmud. Ibunya? Arianti, nama itu apa yang dikenal Yanti. Untuk nama greenhouse-nya? Dari greenhouse. Yanti hidroponik. Pada dasarnya ini untuk hiburan, mengingat kami adalah pensiunan. Pensiunan itu istilahnya ya pengangguran. Pengangguran kelas berat, sehingga kita setiap hari ya istilahnya sudah nggak kerja, nggak ngapain, jadi inilah untuk kesibukannya. Perkara ekonomi ya yang penting asal bisa dijual untuk menutup biaya operasional ya sudah cukup lah, syukur-syukur lebih kayak gitu Mas. Itu kayak gini, pada dasarnya kan setiap suatu pertemuan itu pasti ada perpisahan. Nah, sehingga pada saat waktu itu kami sudah bekerja, saya tetap meyakini dan pasti terjadi itu pasti akan selesai. Nah, dalam hal ini kami karena pegawai negeri, yaitu di Rumah Sakit Margono Soekaryo Purwokerto, itu kan berapa tahun kemudian kami sudah mikir bahwa pasti akan pensiun. Lah, setelah pensiun mau ngapain? Ya paling tidak kami sebagai manusia ya kalau bisa tetap masih bermanfaat bagi orang lain. Itu kan sebaik-baiknya orang, kata agama. Maka kami sebetulnya ya yang hidroponik ini sebetulnya kami itu tidak mengenal. Tadinya yang penting ada kesibukan, kegiatan entah apalah. Dulu pernah mau buat warung, terus petro apa kayak? Yang bensin itu Pertamini apa-apa. Setelah kami pikir-pikir kalau umurnya semakin kesini kan mungkin aktivitas secara fisik mungkin sudah berkurang gitu. Kok alhamdulillah ketemu yang pinter hidroponik. Sebetulnya saya sama sekali tidak tahu, tapi yang penting nekat lah, yang penting nanti setelah pensiun ada kegiatan. Pas kebetulan kami itu ketemu Mas itu istilahnya ketua asosiasi hidroponik Banyumas. Kalau kita sebut namanya dulu itu Mas Bowo. Langsung kami minta dibuatkan seperti ini. Langsung diajari sampai dengan dari semek nol, ukuran-ukuran dan sebagainya. Istilah sambil jalan, dadak terus jalan. Alhamdulillah sampai sekarang belum pernah gagal, selalu jalan. Karena ini istilahnya volume tidak terlalu besar, kecil ya, itu pembuangannya istilahnya dijualnya kemana itu. Itu sebetulnya sebagian masyarakat itu sudah pada tahu hidroponik itu kualitasnya seperti apa, manfaatnya seperti apa. Jadi setelah tahu ini masyarakat sekitar juga masih istilahnya pada mencari malah kadang-kala kita yang ini kekurangan, cuman kita nggak berani, sementara belum berani masuk ke pasar tradisional. Kasihan pedagang tradisionalnya, karena ini kualitasnya begitu bagus, kok harganya sama, ya nanti otomatis yang beli pasti milih ini. Sehingga di sini hanya terbatas memang untuk kalangan menengah ke atas. Kalau hotel misalkan dulu itu Aston, yang Heritage, terus apa ini Tableland, terus ininya di Rita Supermall apa itu sudah masuk ke sana. Tapi itu tidak istilahnya kapasitasnya kecil, paling-paling ya 1 minggu atau 2 minggu itu berapa lah. Tapi melalui orang, melalui pedagang yang ngambil ke sini atau pengepul ya boleh lah. Dan itu pada dasarnya kita masih kurang, sehingga kami pun bisa menyampaikan ke jenengan, syukur-syukur ada yang tertarik ya. Istilahnya petani milenial lah, itu kok banyak masih permintaannya masih tinggi. Kita belum bisa inilah mensuplainya, itu belum cukup, masih punya ini peluang.
idenya dari bapak saya sendiri. Istilah hidroponik waktu itu asing banget. Apa sih hidroponik, sampai istilahnya untuk penunjang ada rock wool, ada netpot, sampai benih-benihnya saya buta Pak, nggak pernah tahu, nggak pernah denger. Itu dari bapak sendiri waktu itu. Ya waktu itu ngikut saja, jadi saya nggak tahu. Waktu itu dari yang ketua Aspromas itu datang ke sini ngajarin, saya sendiri nggak paham tapi ngikutin apa sampai ke panennya saja saya belum mudeng. Akhirnya tahap kedua mulai menanam sendiri, akhirnya berjalan seiringnya waktu baru paham, oh begini hidroponik ini begitu. Ya, sebenarnya tadi itu tidak pernah gagal malah. Tidak pernah tahu. Ya, untuk perawatan, untuk penanaman semai benih sangat mudah sebenarnya. Kalau bapak ya orangnya itu supel intinya, terus apa ya, ngomong idealis. Idealis banget. Gitu kan. Nah, sosok ibu sih jelas cantik, makanya saya suka. Pada dasarnya kami itu sama sekali nggak kaget karena kami sudah terbiasa itu rencana ke depan dalam hidup kami itu diperkirakan di planningnya itu pada saat istilahnya terjadinya pensiun itu kami nggak kaget dan slow saja, dan perkara harga diri saya kira sama aja lah, waktu kerja maupun ini sama saja, yang penting masih bisa bermanfaat ya oke aja, apapun kita mau sebisa-bisanya walaupun kemampuannya semakin lama semakin rendah. Nah kalau suka, namanya saja suka ya otomatis suka ini. Kan kalau di rumah sakit lebih cenderung kewajiban. Kalau kewajiban kan selalu dihubungkan dengan beban yang harus. Kalau ini kan mengharuskan diri sendiri, jadi karpe dewek karena hobi. Syukur-syukur awet nom, tambah sehat, umur panjang. Menurut saya ya, kalau mau pensiun kan otomatis syukur-syukur sampai pensiun beneran. Maksudnya tidak semua orang itu istilahnya bisa mencapai pensiun. Pertama, alhamdulillah. Yang kedua, ya semoga saja bagi yang masih bekerja, pertama itu hati-hatilah. Sesuai dengan kemampuannya, kapabilitasnya ya, kemampuannya. Jangan ngambil yang bukan hak. Tugas ya sesuai dengan peruntukannya. Untuk yang kira-kira mendekati pensiun, itu juga cepat-cepatlah berpikir dulu, berpikir mau seperti apa, persiapan seperti apa. Pertama itu masalah moral dulu, akhlak dulu, harga diri dulu, supaya bahwa setelah pensiun itu bukan berarti derajatnya menurun, asal jenengan masih istilah bermanfaat bagi orang lain sebanyak-banyaknya. Sehingga nanti sudah pensiun, sudah meneruskan. Jangan dimulai setelah pensiun, tapi sebelum pensiun sudah direncanakan mau apa. Dan saya kira berdasar pengalaman kami, waktu itu juga peteng dedet orang perlu apa-apa. Setelah nanya dan terjun, itu ternyata di situ itu terus ketemu banyak temennya, banyak jalannya, banyak diberi petunjuk, dan ternyata tambahan kenalan juga semakin banyak, termasuk dengan yang ini nih yang menanya saya ini juga tambahan lagi, orang jauh lagi Purbalingga, padahal ini di Banyumas, kecamatannya Kedung Banteng, Beji Maning. Jadi kami memberi saran agar bersiaplah secara mental, moral, agar kita tetap berguna bagi syukur-syukur bangsa dan negara. Yang mau masuk politik juga sudah bebas, nggak ada terkekang lagi. Saya gitu, Mas. Untuk anak muda ya, itu katakanlah kan pengalaman masih minim. Biasanya itu istilahnya belum melihat ke sana kemari. Yang penting pertama itu tekad dulu bahwa nanti-nantinya itu semua orang akan menjadi orang tua, menjadi orang beneran. Sedangkan untuk generasi muda kan pada dasarnya masih kelasnya anak-anak. Pola pikirnya itu masih terlalu idealis, belum bisa istilahnya menerima kenyataan. Lah kita harapkan untuk generasi muda istilahnya menerima kenyataan dulu. Seperti apa sih nantinya, seperti apa. Sedangkan untuk pekerjaan generasi muda pada dasarnya kalau mau melihat dengan wawasan yang dari sudut yang berbeda, peluang itu banyak. Contohnya kami di sini, kami pun tadinya sama sekali nggak tahu. Tapi setelah masuk ternyata banyak alirannya. Ibarat sungai itu kalau dibendung ya sudah. Tapi kalau sudah masuk ke aliran, ternyata banyak sekali aliran cabang-cabang yang ini. Contoh ini, tadinya kami juga nggak pernah bermimpi misalkan kok bisa masuk sampai swalayan dan
juga nggak ngerti. Sebulannya aku maring anak ya, malah mangan panganannya dewek. Ya itu juga nggak tahu. Untuk itu generasi muda jangan jangan takut bayangan lah. Datangi aja, insya Allah pasti ada sinar yang terang untuk bisa digunakan. Sing penting tekad, insya Allah sukses. Ya pada dasarnya untuk pertanian di kita, kalau dari petaninya nyuwun sewu agak kritik orang pik temen ya, yaitu pada dasarnya mengandalkan kebiasaan, kurang istilahnya diberi wawasan. Contoh padi, kok dari dulu sampai sekarang kok tetap pengairan seperti itu, tekniknya menanamnya seperti itu, sehingga hasilnya itu banyak yang terbuang, tenaganya banyak. Kalau dihitung dengan hasil maka tidak cukup, jadi terlalu tradisional dan terlalu percaya pada istilahnya masa yang lalu. Padahal masa yang lalu jelas-jelas kita kalah dengan bangsa Eropa, itu jelas, buktinya dijajah. Itu karena tidak mau berubah, itu istilahnya pola pikirnya seperti itu. Maka kami harap untuk petani, yuk belajarlah, berani mencoba. Memang semuanya ada resiko. Kalau kita nggak pernah mencoba, ya hanya kayak gitu-gitu aja. Nanti kita kalah mungkin dengan bangsa lain, dan yang tadi yang buktinya yaitu tadi, nek cerita ketone pinter, buktinya dijajah. Terus keduanya pihak pemerintahnya. Saya juga tahu kadangkala PPL itu kan penyuluh pertanian, kadangkala tidak menguasai, hanya teori, sedangkan dia jarang mencoba. Sebetulnya kalau di pemerintahnya itu ada, cuman motivasinya dia hanya sebagai pegawai aja, tidak ingin hasilnya seperti apa, harus meningkat, punya prestasi dan sebagainya. Itu kurang, jadi kurang. Memang secara umum itu masalah moral, jiwa, dan pikiran. Kalau saya sendiri sih waktu itu ya ikut saja, ya menghormati. Oh iya, akhirnya asik juga. Pada awalnya saya sebenarnya enggan, kayak ini kayaknya kok ribet, ternyata setelah dijalani panik terus aja. Waktu awal itu saya cuek, ada ini, aduh kayaknya ribet temen. Setelah dijalani, oh akhirnya asik kayak gitu aja. Akhirnya berjalan sampai sekarang. Untuk tanaman ada selada, pakcoy, terus kangkung di depan. Lah sebetulnya sistemnya sama seperti itu, sama. Cuman kan ini kan ada paling-paling ukuran nutrisinya. Minggu pertama nutrisinya berapa, kedua berapa, dan terus. Dan kita sudah nggak istilahnya diapain lagi, itu enggak, dibiarin aja. Setiap minggu ganti nutrisinya dinaikkan. Dan itu ada daftarnya itu. Jadi gampang banget. Tiap hari dibiarin aja, paling dilihat. Cuma kendala waktu menanam padi ini Mas, ini kan padi udah mulai kuning ya, udah siap panen. Tikusnya datang, itu sampai belakangnya nyenengan kan, itu bolong. Gede. Ternyata menarik juga untuk hama. Jadi itu sama-sama tidak tahu ya. Ternyata setelah jajal, kan baunya wangi banget padi udah. Ini sudah merocot, istilahnya merocot ya. Itu mungkin insting atau gimana ya, itu burung pada datang. Burung di sini di atas. Burung pada datang, iya. Tadinya nggak ada, ya kayak gini nggak ada. Bahasa ini sudah ada yang padinya mulai nongol. Itu istilahnya burung pada datang. Cuman nggak bisa masuk. Itu dolan nganang-nganang trok. Bahasa wis mendan mateng. Istilahnya sudah mulai kuning kayak gini. Itu tikus, itu bubol. Jadi otomatis itu ya, yang tahu ilmu perhewanannya tanya aja itu, kok bisa seperti itu. Lihatnya nih mau padi semua, tapi ternyata ada kayak gitu, ini rugi akhirnya. Kayaknya udah enggak. Kedepannya kayaknya itu terlalu beresiko itu sih hewannya, hewan istilahnya apa kalau hewan ya, penyakit hama. Atau itu hama lah ya, itu hamanya agak berat sih, yaitu sih tikusnya gede. Untuk permintaan Mas, kalau di sini tinggi selada, ya, banyak banget permintaan. Fokus selada. Jadi tanamannya selada. Ya kalau gini kunci nalar logika, walaupun kami belum tahu ilmu spesifiknya, itu yang penting itu selalu steril sehingga tidak ada gangguan apa-apa. Contoh ini yang sekali panen, setelah itu dibersihkan sampai steril, besok mulai seperti baru lagi, sehingga berapa kali pun masih baru terus. Sering ada orang yang kesini dikirain belum pernah panen, dikira baru. Ini sudah 5 tahun lah, mendekati lah 4 tahunan ya, 2018 ya 5 tahun lah.
5 tahun masih seperti ini, masih utuh. Kalau sampai panen nggak diganti, nambah air, steril. Kan kayak gini, ini kan muter. Pada saat ininya masih kecil, mungkin makannya atau apa nyedotnya itu ya, itu masih kecil, istilahnya masih kuat. Nanti kalau sudah gede kayak gini biasanya boros. Berkurangnya. Iya, iya. Diisi terus, nanti nutrisinya juga. Nutrisinya ditambah. Dan itu ada urutannya ada. Ada tahapan. Ada tahapan. 1 minggu. Untuk mensosialisasikan, ya istilahnya kalau dulu asal makan ya sekarang ya makanannya agak berkualitas lah, yang sehat, bersih sehingga hidupnya sehat, kualitas hidupnya meningkat, aja mung asal urip. Jadi sangat ini, cuman bagaimana caranya supaya operasionalnya rendah sehingga bisa dijual rendah, bisa bersaing dengan yang lain. Pada dasarnya kayak ini, kami kan sebelum di rumah sakit itu di gubernuran, waktu itu ganti gubernuran terus jadi pembantu gubernuran. Tahun 2007 kami ditarik ke rumah sakit. Istilahnya apa, pekerjaan itu paling senang yaitu sesuatu pekerjaan yang memang dicintai, terlepas dari uang. Uang itu nomor 2, nomor 3. Kalau kita mencintai pekerjaan, insya Allah hidupnya lebih tenang, lebih bahagia. Untuk kami yang pensiunan secara umur gaek, terus terang aja kami itu nggak kepengen mengembangkan yang lebih besar. Itu biarlah untuk anak-anak muda. Kami pun siap membimbing, ya boleh. Ya. Kami ini tetap masih dianggap ini untuk kesibukan lah. Daripada orang pensiunan tidak berguna apa-ngapain. Malah jadi sehat. Jadi sehat. Kegiatan harian, Mas. Kegiatan harian. Sambil menunggu, entah apa yang ditunggu. Jangan lupa subscribe channel 1000 Mimpi.